Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd, pindah monggo-monggo kalian semua ngucapkeun rasa puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan arupi kenikmatan iman, Islam, sempat sehat sehingga kalian seko saged makempal manunggal wonten ing Masjid Al-Fatah. Semoga Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya dan Allah beri keistiqomahan untuk kita hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam gatur kunjuk dengan Nabi kita, junjungan kita, suri tanan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi kelan sami dadosa umatipun wonten ing dina kiamat pinaringan syafaat saking beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, kita diperintahkan apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci? Artinya bisa jadi orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah itu karena orang-orang ini tidak pernah mentadabburi ayat-ayatnya Allah, tidak pernah mentadabburi Al-Qur'an. Maka kita sering-sering berteman dengan Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an dan mentadabburi ayat-ayatnya Allah. Dan ayat-ayatnya Allah tentunya dari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Kalau kita sedikit melihat, kita sekarang kan enten berita yang lagi viral, perang antara Israel dengan Iran, Iran dengan Israel. Nah, di sini kita berarti juga harus mengambil ibrah, mentadabburi ayat-ayatnya Allah. Selain mentadabburi sekitar kita, ataupun juga berita-berita yang sedang terjadi pada saat ini. Dan kita melihat bahwasanya salah satu ulama, Syekh Ahmad Yasin itu kan pernah berpendapat, beliau itu berpendapat bahwasanya kehancuran Israel itu akan terjadi pada 2027. Loh, kenapa? Didasari dari Al-Qur'an juga. Al-Qur'an kan, di dalam Al-Qur'an berkaitan tentang Bani Israel niku itu disampaikan qala innaha muharramatun arba'ina sana. Selama satu generasi Bani Israel itu 40 tahun. Israel itu kan ada sejak 1948. 40 tahun pertama, generasi pertama itu generasi yang memang menghancurkan, ya, generasi kehancuran muslimin lah gitu, Tapi 40 tahun berikutnya, jadi 40 tahun berarti 1988 sampai 2027, 40 tahun berikutnya adalah masa pemberontakan. Jika masa ini sudah selesai, pemberontakan sudah selesai, maka Israel akan hancur. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Bani Israel itu menghancurkan dunia, menghancurkan bumi itu 2 kali. Yang pertama sudah selesai dan kita tahu Baitul Maqdis sudah terbuka. Kemudian yang kedua Allah katakan di surah Al-Isra ayat yang ke-5, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian Allah berikan kekuatan lagi
bagi Bani Israel ini. Tapi setelah itu Allah katakan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa lidkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Kemudian setelah itu akan terjadi kekalahan lagi, pembukaan Baitul Maqdis untuk yang kedua kali. Menurut Syekh Yasin itu 40 tahun berikut ini, yaitu sampai 2027. Loh, berarti tadaburnya itu kenapa? Tadaburnya itu apa? Pertama, berarti huru hara hari kiamat ini sangat dekat dengan kita. Menurut Syekh Ahmad Jalaluddin, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh As-Suyuti itu pernah berpendapat bahwasanya umur umat Islam itu tidak lebih dari 1.500 tahun. Kenapa? Karena memang didasari banyak hal. Sebagaimana kalau kita lihat umat-umat terdahulu niku ada yang 1.000 tahun, umatnya Nabi Nuh, kemudian umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, kemudian setelah itu umatnya Nabi Musa itu juga 1000-an tahun, umatnya Nabi Isa tidak lebih dari 600 tahun. Nah, ini kita niku sudah berapa nih Pak? 1446. Wis akeh banget niki. Kayaknya sudah dekat sekali kita dengan huru hara hari kiamat. Berarti pelajarannya kalau kita hitung-hitung 1449 umur umat Islam, kata Syekh ini pendapat saja pendapat saja. Syekh Suyuti tadi 1500 tahun. Ya berarti padahal umat Islam itu kan 1446 itu kan hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Kalau ditotalkan ada waktu 13 tahun di Mekah. Nabi dan para sahabat 13 tahun di Mekah. Setelah itu tambah Hijriah, berarti 1446 ditambah 13 1459. Kalau dikurangi ya 1500 tadi dikurangi ini tinggal berapa? 41 tahun. 41 tahun atau 42 tahunan lah. Umurin jenengan pinten niki? Petang puluh. Nggih. Kalau kita sedikit otak-atik ngaten nggih. Kalau pendapat Syekh Ahmad Yasin tadi, Israel itu akan selesai di 2027. Berarti kan setahun 2 tahun lagi. Kalau 41 tadi kita kurangi 1, berarti ada 40. 40. Dan ini senada dengan sabdanya Nabi di beberapa hadis dan asar-asar bahwasanya umat Islam itu akan kembali berjaya selama 40 tahun. 40 tahun. Walaupun ini ada perbedaan pendapat Pendapat pertama ada yang berpendapat 40 tahun ini kejayaan keseluruhan, yaitu dipimpinnya umat Islam oleh Imam Mahdi dan kemudian setelah itu Nabi Isa. Nabi Isa muncul dan menjadi pemimpin. Walaupun kalau imam ya tetap yang Imam Mahdi tadi. Ini 40 tahun. Tadi ada yang pendapat yang kedua bahwasanya 40 tahun ini adalah umurnya Nabi Isa setelah turun. Setelah turun akan kembali hidup di muka bumi selama 40 tahun. Ada beberapa pendapat. Yang jelas kita tidak tahu. Yang tahu hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tanda-tanda hari kiamat semakin banyak terjadi di depan kita. Artinya kita diperintahkan untuk apa? Yang pertama, kita mempersiapkan wa'idul lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita diperintahkan untuk menyiapkan kekuatan fisik, kekuatan persenjataan kan nggih. Tapi sekarang anak-anak zaman sekarang niku disebutnya generasi napa? Strawberry. Nggih, strawberry yang napa? Yang lembek kan ngoten nggih. Harusnya ini dikoreksi kan ngoten nggih. Harusnya generasi kita ini harus generasi yang napa nggih? Generasi batu napa-napa lah ngoten nggih sing kuat-kuat ngoten nggih. Harusnya kuat, jangan kok generasi yang lembek karena kita diperintahkan untuk mempersiapkan itu. Jadi pertama kita persiapkan. Pelajaran yang kedua, tadaburnya adalah kalau huru hara hari kiamat sudah dekat dengan kita, berarti kematian kita pun sudah dekat. Nggih. Kematian kita itu sudah dekat. Persiapkan juga tadi, persiapkan fisik, persiapkan persenjataan, persiapkan kematian nih panjenengan. Berarti kita niku harus mempersiapkan karena
Kalau misalkan huru-hara hari kiamat niki sudah mulai nggih, berarti ya semua mesti akan kena nggih, semua akan kena. Turunnya Imam Mahdi, Malhamah Kubro, macam-macam niki banyak sekali akan muncul di hadapan kita semuanya. Persiapkan. Dan tentunya sebelum kita mempersiapkan kematian kita berarti banyak-banyak muhasabah dengan apa yang sudah kita lakukan. Wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menghisab diri kita, introspeksi diri. Introspeksi diri. Sehari ini kita ngapain? Apa dosa yang sudah kita lakukan hari ini? Itu yang harus kita perhatikan. Padahal tadi kematian kita itu sangat dekat dengan kita. Kalau kita lihat di surah Al-Anbiya akan disebutkan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Iqtaraba linnasi hisabuhum, telah dekat apa? Hisabnya manusia. Hisabnya manusia telah dekat, berarti kematian lebih dekat. Nggih. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, padahal mereka dalam kondisi yang ghaflah, kondisi yang lalai. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, ketika datang peringatan-peringatan dari Allah, ayat-ayatnya Allah diperdengarkan, dibacakan ayatnya Allah niku napa? Illastama'hum, maka mereka itu mendengar, wa hum yal'abun, tapi sambil bermain. Kita niku nggih, kalau dibacakan ayat-ayatnya Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu kan peringatan dari Allah, tapi kita kadang-kadang main sendiri, main HP sendiri. Diperdengarkan ayatnya Allah malah pijetan kan nggih. Ada yang diperdengarkan ayatnya Allah malah ngobrol karo kancane. Niku nggih. Niki kita niku seperti itu. Ya padahal peringatan, namanya peringatan. Kalau misalkan jenengan nggih napa bekerja di perusahaan, kok dikenai SP, surat peringatan, SP1. Niku kudune wedi napa seneng? Wedi kan nggih. Lah kok kita diperingati oleh Allah dengan ayatnya Allah malah napa? Malah guyang-guyu dhewe nggih. Malah seneng kan ya. Malah dolanan dewi. Itu kan kita niku. Nggih, ilastamahum yal'abun lahiyatan qulubuhum, hatinya itu lalai. Kita itu hatinya selalu lalai. Padahal kematian kita itu dekat dengan kita. Nggih. Maka kita banyak-banyak mengingat kematian, sebagaimana sabda Nabi SAW, aksiru dzikra hadhimil ladat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Dengan apa kita mengingat kematian? Apa? Dengan apa? Mungkin ziarah kubur. Orang yang kita ziarahi di dalam kubur niku, mereka itu pengennya apa, Pak? Mereka itu pengen apa? Pengen didoakan, iya. Pengen apa lagi? Sebagian itu pengen kembali hidup. Sebagian pengen kembali hidup untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk sedekah, kan ngeten nggih. Mereka ingin kembali hidup, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, keluarkan kami dari alam kubur ini. Ingin hidup lagi, tujuannya untuk apa? Amal soleh. Orang yang sudah mati saja pengen hidup untuk beribadah. Lah kok kita masih hidup malah malas-malasan ibadah. Kan lucu ya. Nggih. Lucu, masih hidup tapi malas-malasan ibadah. Maka harusnya kita itu semangat dalam hal ibadah. Tidak ada yang tahu kematian kita niku. Banyak orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bisa naik motor sendiri, naik mobil sendiri, pulang sudah diantar. Ada orang yang keluar dari rumahnya bisa mengancingkan bajunya sendiri, pulang itu kancing bajunya dilepaskan oleh orang lain untuk dimandikan jenazahnya. Betapa banyak, banyak sekali. Maka kita diperintahkan untuk tadi mengingat kematian. Sebagian ulama niku mengingat kematian dengan cara apa, Pak? Dengan cara mereka itu membeli kain kafan. Jenengan sudah beli kain kafan untuk jenengan? Dereng lah nopo? Urung mati. Dipersiapke maksudnya kan lho, gen eling mati ngono. Nggih. Sebagian ulama, banyak para ulama, para sahabat juga gitu, untuk mengingat kematian. Regane pinten toh kain kafan niku? Pinten? 50.000, murah men ya niki nih. Nggih, mungkin ada yang 200.000, 300.000, tapi itu kan nggak sebanding dengan pakaian kita. Jenengan niku sehari ganti berapa kali? Nih, kalau satu pakaian niku saja, niku berapa harganya? Ada yang mungkin celana 100.000, baju 100.000, 200.000, itu sehari paling tidak 200.000. Lah satu lemari itu berapa juta?
Itu yang pakaian yang akan kita tinggal. Sedangkan kain kafan itu yang akan kita pakai selamanya setelah kita meninggal dunia. Kok nggak dipersiapkan, malah dikon nyiapke wong liya. Nggih. Orang lain yang disuruh menyiapkan, masjid malah kon nyiapke barang ya. Iya sosial iya tapi kan nggih, kita ini kan diperintahkan untuk mengingat kematian tadi dengan cara apa? Salah satunya membeli kain kafan untuk diri kita niku. Nggih. Maka jenengan mungkin nanti nggih yang durung tuku kain kafan, engko tuku kain kafan terus diletakkan di tempat-tempat yang terlihat, etalase, nopo lemari kaca, kemudian ditulisi kain kafan untuk diriku ngoten niku. Lha kok guyu ki tenanan lho. Tenanan kok guyu. Mulai tok assalamualaikum buka kain kafan untuk diriku bali meneh ra sida mlebu. Dengan itu malah kita kan ingat mati. Kadang-kadang kita itu orang yang ingat mati itu kan pasti hatinya hidup. Orang yang ingat mati hatinya hidup, pengen ibadah terus. Tapi orang yang ingat hidup hatinya akan mati. Ingat hidup terus bagaimana saya hidup, bagaimana saya punya rumah, punya mobil macam-macam. Akhirnya hatinya mati. Maka orang yang mengingat mati hatinya hidup, orang yang mengingat hidup hatinya mati. Maka persiapkan bekal kita. Jenengan niku sudah siap napa belum bekale? Kita niku kan hakikatnya pulang meninggal dunia itu kan pulang ke kampung halaman. Namanya Nabi Adam dan Hawa dulu kan tinggalnya di mana? Di surga. Lah kita anak cucu Adam harusnya kembali ke surga, pulang kampung. Pulang kampung niku seneng napa mboten? Seneng. Lah berarti jenengan mati seneng napa mboten? Seneng. Mati seneng kan ngaten nggih. Lah pulang kampung kok nggih, kok ora seneng. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus takut? Nggih, harusnya malah seneng. Ada enggak orang yang pulang kampung tapi kok susah enten mboten? Biasanya nopo? Mbok loro. Biasanya pulang kampung kok susah ki biasane orang duwe sangu, nggih mulih ora ndek sangu. Lah ning merantau ning Jakarta ajeng mulih ten Boyolali mriki tapi ora ndek sangu. Susah napa mboten? Susah, nggih. Lah sama kalau kita pulang menuju Allah, nggih pulang kepada Allah, tapi kok ora duwe sangu, sangune kurang, susah napa mboten? Susah, nggih. Lah pertanyaannya sangune jenengan sampun cukup napa dereng? Ya kendang tak sangune kendang mangkat nggih. Napa pripun? Nggih. Sangune ngibadah. Yang kedua biasanya orang yang pulang kampung tapi kok susah niku biasanya napa? Biasanya karena banyak masalah di kampung. Mau pulang dari Jakarta ke Boyolali susah kenapa? Banyak masalah di kampung. Lah masalahnya napa? Gondol bojone wong misalnya. Atau banyak utang atau macam-macam nggih. Semakin banyak masalah, semakin susah pulang kampung. Lah kalau kita pulang kepada Allah, nggih pulang kampung menuju Allah, tapi kok masalahnya wakeh, masalahnya banyak, mesti susah. Nggih, banyak dosa, banyak maksiat yang belum Allah ampuni. Semakin banyak masalah dengan Allah, maka semakin susah kita pulang kampung. Nggih, maka kita persiapkan sebagaimana syair-syair bait-bait syair yang dilantunkan oleh Imam Syafi'i, tazawwad minat taqwa, berbekalah dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri. Karena kamu tidak tahu apakah ketika kamu di malam hari tidur besok pagi bisa bangun lagi. Enten mboten orang yang malam hari tidur bablas mati? Enten mboten? Enten. Nggih. Ada orang yang malam hari tidur kemudian bablas mati niku nggih enten. Ada enten mboten orang yang lagi kajian ngeten iki terus turu bar kuwi bablas mati enten mboten. Tapi ra teko niki. Teko napa mboten? Mboten nggih, tak kira teko nggih. Mbok menawa teko nggih. Kemudian Imam Syafi'i pun melanjutkan. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asyakiran min ad-dahri. Betapa banyak orang yang dalam kondisi sehat tapi kemudian meninggal dunia mendadak nggih, tanpa sebab, tanpa sakit. Enten mboten? Banyak nggih. Lagi ketemu esok awan wis mati, ketemu awan sore wis mati.
Wa kam min alilin asyakhiran min ad-dahri, betapa banyak orang yang sehat, orang yang sakit tapi enggak mati-mati. Enten mboten? Loro pirang puluh tahun tapi ora mati-mati, mlebu metu rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, enggak meninggal. Sing nunggu malah mati dhisik. Enten mboten? Enten nggih. Teko ya wonge. Nggih. Wa kam min fata, betapa banyak anak muda. Nggih. Asbaha dhahikan, di pagi hari ngeten iki cengenges, ketawa ketiwi. Wa qad nusijat akfanuha wa huwa la yadri, padahal kain kafannya sedang ditenun dan dia tidak mengetahuinya. Betapa banyak anak muda pagi hari masih cengenges, nggih, guyon, tapi kain kafannya sedang ditenun. Nggih. Betapa banyak. Banyak enggak anak muda niku meninggal dunia? Banyak banget. Bahkan menurut penelitian, antara kaum muda dengan kaum tua, yang meninggal lebih banyak kaum muda. Nggih. Masih muda enek cah SD niku wis cuci darah, ada yang diabetes, ada yang macam-macam, masih kecil-kecil niku. Ada yang kalau sehat, ada yang mabuk-mabuk naik motor tabrakan mati. Nggih, lagi ditukok ninja bapake kebut-kebutan tabrakan mati. Nggih, macam-macam, ada yang narkoba, kemudian overdosis mati. Nggih, macam-macam. Nggih, betapa banyak, tidak ada yang mengetahui kematian kita itu kapan terjadi. Maka kita diperintahkan terus tadi mengingat kematian, dan kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik agar kita niku napa meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nggih, kalau orang niku kan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Contoh seperti ini, di Saudi niku nggih, ada seorang pemuda kemana-mana niku membiasakan membaca Al-Quran, di rumah baca Quran, di sekolah baca Quran, lagi naik kendaraan baca Quran. Satu ketika si pemuda ini sedang safar naik mobil, Allah takdirkan mobilnya ini tabrakan. Tabrakan, kemudian si pemuda ini dibawa ke rumah sakit. Gurunya yang mendengar muridnya ini tabrakan dibawa ke rumah sakit, langsung pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, gurunya ini melihat muridnya sedang sakaratul maut. Tapi dalam sakaratul mautnya, dia tetap melantunkan bacaan Al-Quran. Dia waktu itu melantunkan bacaan di surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di ayat yang keempat dia meninggal dunia. In huwa illa wahyu yuha, kemudian dia meninggal dunia. Kok bisa? Kadang-kadang kan kita niku berharap ketika kematian kita, sakaratul maut, kita bisa mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ataupun mungkin baca Al-Qur'an. Itu menunjukkan kita akan disebut sebagai meninggalnya husnul khotimah. Kok bisa orang di sakaratul maut dengan rasa sakit yang luar biasa masih mampu melantunkan bacaan Al-Quran ataupun mengucapkan syahadat? Karena apa? Kebiasaannya seperti itu. Jadi alam bawah sadarnya itu secara tidak langsung mengucapkan seperti itu. Karena sudah terbiasa membaca Al-Quran, kemudian secara naluri dia kemudian membaca Al-Quran ketika sakaratul maut. Maka kita harusnya kemana-mana senang, mencintai untuk membaca Al-Quran, kemudian syahadat dan lain sebagainya, agar kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Karena tidak ada yang menjamin kita niku meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, tidak ada yang bisa menjamin. Contoh seperti ini, dulu niku ada seorang pemuda. Pemuda ini pemuda yang sangat soleh, muadzin. Kebetulan masjid yang dia adzani itu bersebelahan dengan gereja. Masjid niki gereja. Ketika beliau ini, si pemuda ini naik, namanya dulu itu kalau mengumandangkan adzan itu kan naik ke atas menara, naik ke atas menara. Dia naik ke atas menara, kemudian melihat di arah sampingnya, yaitu ke arah gereja. Ternyata di gereja itu ada seorang biarawati yang sangat cantik. Biarawati yang sangat cantik. Setiap kali naik melihat si biarawati itu, bayangkan 5 kali sehari melihat si biarawati itu. Karena sering melihat, akhirnya jadi seneng. Witing tresno jalanan soko kulino napa? Kulino ngetge kan nggih. Kulino sering melihat, akhirnya jadi senang. Akhirnya si pemuda ini, boleh nggak muslim niku menikahi biarawati atau misalkan Yahudi Nasrani? Boleh napa mboten? Boleh.
muslim, seorang muslim, laki-laki muslim itu boleh menikahi muslimah atau perempuan Yahudi dan Nasrani, tapi selain itu tidak boleh. Tapi kalau muslimah, perempuan muslimah itu hanya boleh menikah dengan muslim saja, tidak boleh menikah dengan laki-laki Yahudi ataupun Nasrani. Niki si pemuda niki pengen menikahi si biarawati. Akhirnya si pemuda ini datang ke rumah orang tuanya, ketok pintu, kemudian dipersilahkan masuk, kemudian mengutarakan maksudnya. Bapak Ibu, saya kesini tujuannya untuk meminang anak bapak dan ibu, melamar anak bapak ibu. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya menolaknya. Orang tuanya menolaknya. Cinta ditolak, napa? Napa nggih? Cinta ditolak dukun bertindak. Nggih, orang anti ngoten nggih, orang anti dukun bertindak. Tapi karena cintanya ditolak, akhirnya dia sedih. Sedih, nangis terus, akhirnya napa? Sakit. Karena stres, sedih, sakit tadi. Akhirnya sakit. Ketika sakit dijenguk sama gurunya. Gurunya datang menjenguk. Kemudian bertanya, "Kenapa kamu bisa seperti ini? Apa sebabnya?" Kemudian si pemuda ini menjawab, "Wahai Syekh, wahai guru, ketahuilah saya itu mencintai si biarawati itu. Saya ingin sekali hidup bersama dia. Kalaulah tidak bisa hidup bersama dia di dunia, saya ingin hidup bersama dia di akhirat." Maka dia mengatakan, "Kafartu bidini wa amantu bidiniha." Saya mengkafiri agama saya, kemudian mengimani agama si biarawati itu. Murtad. Setelah murtad meninggal dunia. Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Padahal dulunya pemuda yang soleh, muadzin, tapi akhir hayatnya su'ul khotimah. Tidak ada yang bisa menjamin akhir hayat kita seperti apa. Kebalikannya si biarawati itu ternyata karena juga saling memandang, sering melihatnya, akhirnya juga senang sama si pemuda itu. Ketika tidak bisa bersama, si biarawati ini juga sedih, nangis terus dan sakit. Di dalam sakitnya pun dijenguk sama si guru dari pemuda tadi. Dia datang kemudian bertanya, "Kenapa kamu bisa seperti ini? Apa sebabnya?" Si biarawati itu pun menjawab, "Wahai Syekh, wahai guru dari si pemuda maksudnya, saya itu juga mencintai si pemuda itu. Saya ingin sekali hidup bersama dia. Kalau tidak bisa hidup bersama dia di dunia, saya ingin hidup bersama dia di akhirat." Maka si biarawati ini mengatakan, "Kafartu bidini wa amantu bidini." Saya mengkafiri agama saya dan mengimani agama si pemuda itu. Akhirnya masuk Islam. Tujuannya murtad itu kan biar bersama, maksudnya kan ngoten nggih. Tapi ternyata malah nggak bisa bersama. Si biarawati ini setelah masuk Islam kemudian meninggal dunia. Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Tidak ada yang bisa menjamin akhir hayat kita seperti apa. Maka kita terus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjamin akhir hayat kita itu seperti apa. Selama Allah masih beri kita kesempatan untuk hidup umur ini, maka kita gunakan sebaik mungkin untuk bertobat kepada Allah, untuk muhasabah diri tadi. Karena sebagaimana sabdanya Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya tapi baik amalannya. Panjang umurnya baik amalnya. Ini orang-orang yang terbaik nih. Ada contoh misalkan sinten? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini umurnya 100 tahun lebih, tapi amalnya luar biasa. Jangan kalau membaca hadis niku sering membaca riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berapa juta orang yang mendoakan Anas bin Malik? Bayangkan dari 1440 tahun yang lalu sampai sekarang, mungkin bahkan sampai nanti hari kiamat selalu didoakan lagi Anas bin Malik. Karena apa? Amalannya yang luar biasa. Salah satu orang yang riwayat hadisnya paling banyak. Begitu juga karena itu juga salah satu dari keberkahan doanya Nabi. Anas bin Malik ini kan 10 tahun dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim pergi ke Rasulullah SAW. "Wahai Rasul, ini anak saya, Anas bin Malik, ini anak saya akan menjadi pembantumu, tolong doakan dia." Maka Rasul pun mendoakan, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu." Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, panjangkan umurnya. Maka Anas bin Malik niku banyak hartanya, punya kebun kurma. Kebun kurma itu biasanya berbuah setahun sekali. Kebunnya Anas bin Malik berbuah setahun 2 kali. Anaknya banyak, sebagian mengatakan
Anaknya Anas bin Malik itu 80 orang laki-laki, 2 perempuan. Anak etok niku. Nggih, durung putu-putu nih, anak etok 80. Anake jenengan pinten? Siji ora kabotan sing ngingoni, walah. Nggih. Sing ngingoni sinten to jane? Jenengan apa Allah? Allah jane kan. Ora santet kabotan. Banyak anaknya, kemudian panjang umurnya Anas bin Malik. Tapi ada ulama yang nggak begitu panjang umurnya, tapi berkahnya luar biasa. Imam Nawawi misalkan, umur 45 tahun sudah meninggal dunia, tapi karyanya sampai sekarang masih kita baca. Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, macam-macam niku. Nggih. Tapi nopo? Karena nopo? Karena punya karya. Jenengan karyain nopo? Karyane macul nggih. Luar biasa niki. Nggih, amal-amal yang tentunya menjadi amal jariah nggih. Kalau berarti kita rencanakan amal jariah apa yang harus kita siapkan untuk diri kita sesudah kita meninggal dunia nggih. Tapi ada orang yang panjang umurnya buruk amalannya. Sebagaimana sabda Nabi, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia napa? Man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, tapi amalannya buruk. Nggih. Ada ndak orang yang panjang umurnya tapi amalannya buruk? Nggih, contoh satu kisah seperti ini. Ada sahabat Nabi SAW namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, niku ada nama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu punya kebun kurma. Ya, punya kebun kurma. Yang merawat kebun kurma ini ya siapa? Ya Sa'id bin Zaid, karena pemiliknya. Bertahun-tahun dia rawat. Satu ketika ada seorang perempuan namanya Arwa bintu Uwais datang ngaku-ngaku kebun yang dirawat oleh Sa'id bin Zaid itu kebun miliknya. Oke. Karena terjadi perseteruan, ya, nggak selesai-selesai. Akhirnya kasus ini dibawa ke khalifah waktu itu. Khalifah Marwan. Khalifah Marwan pun ketika mendengar berita ini kaget. Mosok Sa'id bin Zaid, orang yang solehnya luar biasa, ngambil tanahnya orang? Nggak mungkin. Coba saya tanyain, Sa'id bin Zaid, benarkah kamu itu ngambil tanahnya si perempuan tadi? Mana mungkin saya ngambil tanahnya si perempuan itu. Tanah itu tanah milik saya, cuman diaku-aku sama si perempuan itu. Mana mungkin, sedangkan Rasulullah SAW saja pernah bersabda, barang siapa yang ngambil tanahnya orang lain sejengkal saja, maka pada hari kiamat akan dikalungkan pada lehernya itu 7 lapis bumi. Mana mungkin, saya nggak ngambil, itu diaku-aku saja sih sama si perempuan itu. Tapi ya ben lah, biar diambil sama si perempuan itu, kata Sa'id bin Zaid. Tapi Sa'id bin Zaid itu kemudian mendoakan, Allahumma, ya Allah, in kanat kadibatan, ya Allah, jika si perempuan itu berdusta atas namamu ya Allah, fa'atil umroha, panjangkan umurnya ya Allah. Jadi ditungaki panjang umur. Kemudian apa yang kedua? Wa ammi basaraha, ya Allah, setelah itu butakan matanya. Waqtulha fi mazra'atiha, kemudian bunuh dia di kebun yang dia ambil itu. Tungane rada elek sithik niki. Elek banget napa elek sithik niki? Elek banget. Oleh napa mboten? Boleh atau tidak mendoakan seperti ini? Mboten jari sinten? Nggih. Tentunya kalau bisa kita mendoakan orang lain dengan doa-doa yang baik. Tapi kalau misalkan ada orang yang mendolimi, sebagaimana sabda Nabi nggih. Nabi SAW pernah bersabda, napa? Ittaqu da'watal madlum. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terdzalimi, teraniaya, terdzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada pembatas antara doa dia dengan Allah, langsung tembus ke Allah, langsung diijabah oleh Allah. Namanya takut nggih. Takutlah terhadap doa. Berarti dongane niki apik napa elek? Wedi yo karo dongane orang yang terdzalimi. Berarti dongane apik napa elek? Kok apik to? Kok apik kok ndadak wedi ngopo? Apik napa elek? Elek nggih. Buat lagi dakwatal mandu, takutlah kalian terhadap doanya orang yang terdzalimi. Nggih, berarti kita harus takut, berarti doanya buruk. Ketika kita mendolimi orang lain, kok orang ini mendoakan kita harus takut, berarti doanya napa? Elek. Nggih. Doanya buruk untuk kita. Berarti napa? Walaupun ini diperbolehkan di dalam, kalau kita lihat dari riwayat ini.
Tapi kalau bisa kita mendoakan dengan doa-doa yang baik. Tapi kalau misalkan ada orang yang terdolimi dia mendoakan buruk, itu juga tidak ada masalah sesuai dengan sabda Nabi SAW. Karena ini juga pernah dilakukan oleh Sa'id bin Zaid, ataupun di riwayat yang lain Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengalami hampir hal yang sama. Apa yang terjadi? Si perempuan tadi yang ngambil tanahnya Sa'id bin Zaid, dia kemudian dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ketika di masa tua, matanya dibutakan oleh Allah, dan ketika matanya buta ini, si perempuan ini berjalan di kebun yang dia ambil itu, dan ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kebun itu ada sumur, ada sumur, dan dia kemudian terperosok ke dalam sumur itu dan meninggal dunia. Panjang umurnya tapi buruk amalannya. Maka kita harus tadi banyak-banyak muhasabah diri, introspeksi diri. Sehari ini kita ngapain? Apalagi kita ini kan akhir tahun, sebentar lagi awal tahun Hijriah. Berarti ada muhasabah. Namanya muhasabah itu muhasabah harian, muhasabah pekanan, muhasabah bulanan, dan muhasabah tahunan. Ada muhasabah tahunan, dan ini sudah akhir tahun, kita hendaknya banyak-banyak muhasabah. Setahun ini kita ngapain saja, dosa apa yang sudah kita lakukan. Kita harus sadar, orang yang tidak sadar dengan dosanya itu adalah orang yang paling besar dosanya. Nggak nyadari dosanya banyak tapi ngaku nggak pernah berbuat dosa. Oh, saya itu orang yang soleh, nggak pernah berbuat dosa, selalu beramal soleh, selalu beribadah kepada Allah. Orang yang ngaku-ngaku nggak pernah berbuat dosa, itu hakikatnya orang yang paling berdosa. Maka hati-hati, kita harus banyak istighfar, banyak istighfar dengan dosa-dosa, entah itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Banyak-banyak istighfar. Dan kadang-kadang nopo, kita niku kan kadang-kadang istighfar, setelah istighfar dibaleni meneh dosane, bar niku istighfar meneh, bar istighfar meneh dibaleni meneh, kemudian istighfar meneh dibaleni meneh. Enten mboten? Tekoyoan wonge, tekoyoan. Nggih, di bulan baleni berarti napa? Berarti kita niku harusnya mengistighfari istighfar kita. Kenapa? Karena kita sering beristighfar tapi kok di bulan baleni. Berarti kita harus mengistighfari istighfar kita. Kita niku mohon maaf, sebagaimana kita misalkan kita berikan perumpamaan. Ini misalkan ada seorang bapak punya anak, punya anak laki-laki, anaknya buat salah, bapaknya marah. Lah, anaknya belum minta maaf kok langsung minta duit kepada bapaknya. Diapa iki anak iki? Nggih. Diapa nih Pak? Diuring-uring, ditendang lah ngoten nggih. Lang durung minta maaf, durung njuk ngapura kok langsung njaluk duit. Iki kurang ngajar iki anak iki, kan ngoten nggih. Lah kita niku nggih mohon maaf, kita niku kan banyak dosanya kepada Allah, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Tapi belum minta maaf kepada Allah, belum minta ampun kepada Allah, kok langsung njaluk rezekine lancar. Oh my gede, mobil mlebu swarga, kok HP dijaluk, padahal durung jaluk ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang pertama itu kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita menangisi dosa-dosa kita. Orang yang bisa menangisi dosa-dosanya berarti orang yang hatinya itu lembut. Tapi kadang-kadang ada orang nih, ada orang yang pengen nangis di malam hari, dia pengen bangun, kemudian pengen nangis karena dosa-dosanya banyak, tapi nggak bisa nangis. Besok dia ulangi lagi, pengen nangis lagi, nggak bisa lagi, diulangi lagi, nggak bisa lagi. Maka di satu titik ketika memang nggak bisa nangis terus, maka harusnya kita menangisi kenapa kita nggak bisa nangis. Menangisi kenapa kita nggak bisa nangis. Bisa jadi karena hati kita keras, karena hati kita keras. Kenapa kok nggak bisa nangis? Orang yang hatinya lembut harusnya bisa nangis. Lah kok kita nggak bisa nangis? Maka kita terus mendekatkan diri, muhasabah. Kita mendekatkan diri dengan orang-orang soleh. Orang yang selalu dekat dengan orang soleh, maka insya Allah jadi soleh. Contoh ngeten perumpamaan mawon. Misalnya enek kulit sapi lulang, kulit sapi lulang niku yen berteman, yen kekancan karo Al-Qur'an dadi sae. Misalnya Al-Qur'an dikei sama sampul dengan lulang tadi, kulit sapi dadi apik. Akhirnya ditaruh di tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang bersih, dicium. Niku kalau berteman dengan Al-Qur'an. Tapi yen kulit sapi lulang niku berteman dengan tukang gendang, diapake niku?
ditaboki. Bendina ditaboki. Nggih. Maka kita niku banyak-banyak berteman dengan napa orang-orang soleh. Begitu juga napa keluarga kita, anak-anak kita. Kita titipkan di tempat-tempat yang baik. Titipkan di masjid, TPA, pesantren-pesantren. Titipkan di tempat-tempat yang baik. Karena kalau kita titipkan di tempat yang baik jadi baik. Tapi kalau salah nitipkan jadi buruk. Perumpamaan ngeten. Kalau misalkan ada benang niku nggih. Misalkan dari benang. Bahan dasarnya benang, tapi benang ini dititipkan di pabrik sorban. Jadi sorban, kemana-mana dicuci bersih, dikasih minyak wangi, dicium, ditaruh di pundak, di tempat-tempat yang baik. Tapi kalau misalkan ada benang, dititipkan di pabrik keset. Jadi keset diapake niku? Diles-iles, diidak kan ngeten nggih. Diidak terus. Nggih. Maka kita titipkan anak-anak kita, keluarga kita ke tempat-tempat yang baik. Nggih. Banyak-banyak kita muhasabah diri, banyak-banyak kita itu mengingat kematian. Nggih. Terakhir sedikit kita niku nggih, mohon maaf. Kalau misalkan ada suami-suami, bapak-bapak niki nggih, punya istri. Suami ini berbuat baik kepada istrinya 20 tahun. 20 tahun. Tapi satu ketika si suami ini berbuat salah satu kali, sing dieling-eling kalih bojo niku dua kebaikan yang 20 tahun atau satu kesalahan tadi, Pak? Satu kesalahan yang diingat-ingatkan ngoten nggih. Tapi misalkan ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa 20 tahun, berbuat dosa 20 tahun, kemudian sekali bertaubat kepada Allah, yang diterima itu yang mana? Yang diingat yang mana? Yang satu taubatnya. Kalau kita berteman dengan manusia, yang diingat-ingat itu kesalahannya. Tapi kalau kita berteman dengan Allah, yang diingat-ingat itu kebaikannya. Berarti penak kekancan kalih menungso napa Allah? Kali Allah kan ngoten nggih. Maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak istighfar, terutama tadi yang pertama, kita hari ini sangat dekat dengan huru-hara hari kiamat. Kita tidak tahu kapan kematian kita akan datang kepada diri kita. Baik. Mungkin niki yang sakit kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana damban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta wala maitan illa rahimta wala tainan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ambillah dosa-dosa kami dari lisan kami yang sering berkata kotor, sering berdusta, sering berkata-kata yang buruk. Ya Allah, ambillah dosa-dosa kami dari penglihatan kami, dari pendengaran kami, dari tangan dan kaki kami yang mungkin sering berbuat dosa. Ya Allah, ya Allah, ambillah dosa-dosa kami yang mungkin kami belum mampu menjadi suami yang baik untuk keluarga kami, belum mampu menjadi istri yang baik untuk keluarga kami, belum mampu menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin kami belum mampu menjadi anak yang baik untuk orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin kami belum menjadi orang yang baik untuk tetangga-tetangga kami. Ya Allah, untuk orang lain. Ya Allah, ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah pekerjaan kami, jadikan semua itu menjadi wasilah bagi kami menuju surga-Mu. Ya Allah, ya Allah, berkahilah keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang saleh, yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang salih dan salihah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, amal ibadah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Terimalah sujud kami, rukuk kami, sedekah kami, amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah ibadah korban kami, terimalah amal kebaikan kami semuanya. Ya Allah, ya Allah, jadikan orang kami ada orang-orang yang selalu bertobat kepada
kepadamu, selalu muhasabah diri ya Allah. Ya Allah, jadikan masyarakat kami masyarakat yang baik, masyarakat yang berakhlakul karimah ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk tetap istiqomah di jalan-Mu hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, izinkanlah hati dan lisan kami mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat kami wafat ya Allah. Ya Allah, izinkanlah hati dan lisan kami mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat kami wafat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka tangga saged kula aturaken wonten dapat iman latur salah bawa tindak tanduk ingkang boten pareng penggalih kula nyuwun samudra agung ing pangapunten. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.